Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa sekalian, sahabat Ansor yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Manaqibul Arifin yang ditulis oleh Syamsuddin Al-Aflaki, ada sebuah kisah yang dituturkan oleh Syamsuddin. Kisah seorang pedagang Tabriz. Pedagang kaya dari Tabriz ini mengalami keguncahan jiwa. Karena apa? Dia yang sebelumnya pada saat itu adalah termasuk orang yang kaya raya, milioner, maka terus kemudian ternyata mendapati penghasilannya, pendapatannya semakin menurun. Dan bahkan ketika dibiarkan bisa mengalami kebangkrutan. Lantas terus kemudian dia memanggil ajudannya. Sekretarisnya juga dipanggil. Mereka diminta untuk mencari dan mengundang pakar ekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak berselang berapa saat terus kemudian dipanggil dan datang pakar ekonomi itu. Setelah memeriksa pembukuannya, terus kemudian melihat catatan-catatannya, terus kemudian menanyakan ini dan itu, ternyata no problem, tidak ada masalah. Sehingga pakar ekonomi ini pun terus kemudian pulang, tanpa membawa hasil bagi pedagang Tabriz ini. Saat termenung terus kemudian memanggil ajudannya lagi. Tolong carikan saya ulama terkenal di kota ini. Kita akan sowan kepadanya. Kita akan meminta saran, meminta masukan dari persoalan yang kita hadapi. Diriwayatkan di Manaqibul Arifin di situ, pedagang Tabriz ini menuju ke kediaman sang kiai ini, dan di beberapa sudut, karena ini kiai yang paling terkenal, ada beberapa pengawal-pengawal khusus. Sehingga ketika ada di depannya terus kemudian menyampaikan persoalannya. Persoalan saya adalah pendapatan kami, di perusahaan kami, di toko-toko kami, mengalami penurunan drastis. Apa masalahnya? Kemudian sang ulama ini tanya, apakah kamu sudah tanya kepada seorang pakar ekonomi? Sudah. Sekarang mungkin panjenengan Anda bisa memberikan jawaban. Sama. Kami pun seperti pakar ekonomi itu tidak bisa memberikan jawaban, tidak memberikan solusi. Karena cara administratif dan apapun sudah kamu penuhi, maka itulah yang menjadi persoalannya. Dan ternyata tidak ada masalah sedikit pun. Pulanglah pedagang Tabriz ini sama ajudannya. Sampai di rumah terus kemudian dia merenung kembali. Kalau ulama yang terkenal sudah, maka sekarang tolong carikan saya ulama yang biasa-biasa saja. Baiklah. Ditemuilah ulama yang biasa-biasa saja. Namanya adalah Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika berangkat terus kemudian sampai di gerbang tempatnya Jalaluddin Ar-Rumi ini, Jalaluddin Ar-Rumi sedang duduk di serambi pesantrennya. Ketika pedagang Tabriz ini akan turun dari kendaraannya, terus kemudian disudingnya, kamu akan menanyakan tentang pendapatanmu semakin hari semakin berkurang kan? Kamu sudah mendatangkan pakar ekonomi kan? Dan bahkan kamu sudah mendatangkan ulama terkenal, namun tidak ada jawaban sama sekali yang bisa memuaskan kamu, yang bisa memberikan solusi terhadap kamu. Ternyata orang ini begitu hebat. Apa yang belum dikatakan ternyata dia tahu. Apa yang ada dalam pikirannya, dia sudah tahu. Setelah duduk ada di bawahnya sambil bersimpuh, terus kemudian Jalaluddin Rumi, ini terus kemudian dia menunjuk, jarinya menunjuk pada dinding yang ada di sampingnya. Kamu mengenal ini. Biidznillah ternyata dinding itu menampakkan sosok wajah. Sambil merenung dan mengingat-ingat ternyata terus kemudian pedagang Tabriz ini mengenalinya. Ini adalah orang yang miskin di pojok pasar Tabriz. Ya, apa yang dulu kamu lakukan? Orang ini pernah aku bentak ketika aku akan membuka beberapa toko, menemui beberapa karyawanku karena terburu-buru orang ini tidak aku hiraukan ketika minta sedekah dan lain sebagainya. Tahukah kamu, kata Jalaluddin Rumi, itu adalah kekasih Allah.
Walaupun wujudnya adalah orang yang miskin, tapi sesungguhnya adalah kekasih Allah. Dan dia tersinggung. Ketika hatinya tersinggung, hatinya tersakiti, maka Allah pun tidak rela terhadap itu semuanya. Lalu apa yang harus aku lakukan, wahai Kiai? Temuilah, kata Jalaluddin Rumi. Minta maaf, cukupilah hidupnya. Sahabat Ansor terus kemudian langsung pulang, menemui orang ini yang ada di Pasar Tabriz, minta maaf, dan dalam kitab Manaqibul Arifin diceritakan, air mata dari pedagang Tabriz ini digunakan untuk membersihkan kotoran, membersihkan debu yang ada di tangan dan wajahnya. Setelah itu diajak pulang, kemudian dibikinkan rumah. Dan alhamdulillah tidak sampai 1 bulan, usahanya kembali stabil. Usahanya kembali berjaya. Berkat apa? Karena dia sudah minta maaf dan dia sudah tidak melukai lagi perasaan orang-orang seperti itu. Sahabat Ansor, para pemirsa sekalian, kita sekarang sudah di penghujung Ramadan. Sebentar lagi kita akan menyambut datangnya Idul Fitri, momen yang penting. Kalau kita memiliki kesalahan pada siapapun, ada saat yang paling tepat kita untuk saling memaafkan antara satu sama lain. Dan inilah hakikat daripada Idul Fitri. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.